Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu kembali kita pada pelajaran matematika. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, ikuti ibu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu lalu. Untuk pertemuan ini kita masuk operasi hitung pecahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bentuk desimal, pecahan desimal. Ya, kita masuk yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apa yang harus kalian lakukan di sini? Jadi, yang harus dilakukan untuk penjumlahan dan pengurangan adalah menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK penyebut. Contoh, hitunglah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. 2/3 ditambah 3/4. Nah, sekarang penyebutnya belum sama. Yang di sini 3, ini 4. Berarti cari KPK dari 3 dan 4. Karena kita menyamakan penyebut. Cari KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi berarti penyebutnya 12. Kita samakan. Berarti pembilangnya berapa? Berarti 12 dibagi 3 itu 4. Maka 2 juga dikali 4. Berarti 2 kali 4, 8. Ini 12 dibagi 4 dapat 3. Berarti pembilang juga dikali 3. 3 kali 3 dapat 9. Nah, baru tambahkan. Karena sudah sama penyebutnya, tambahkan pembilangnya. Berarti 8 tambah 9 itu 17. Penyebutnya 12. 17/12. Berarti kita jadikan pecahan campuran. Ya, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti 1. Ini penyebutnya 12 ya, berarti 12 kali 1, 12 tambah berapa lagi supaya jadi 17? Berarti 5. Jadi hasilnya 1, 5/12. Kemudian yang kedua, 7/8 dikurang 5/6. Berarti penyebutnya berbeda, 18, 16. Cari KPK dari 8 dan 6. KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Kemudian ini 24, ini 24. Untuk pembilangnya bagi 24 bagi 8 itu 3. Berarti 7 kali 3, 21. 24 bagi 6 itu 4. Berarti 5 kali 4, 20. Penyebut udah sama, berarti pembilangnya kita kurang. 21 kurang 20, berarti 1/24. Ya, kita lanjutkan untuk perkalian. Perkalian pecahan, apa yang penting di sini? Ya, nggak perlu kita samakan penyebut. Jadi, untuk perkalian, kalikanlah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut kedua pecahan tersebut. Kita misalkan, jika angka pertama A per B, angka kedua C per D, berkalikan A kali C per B kali D. Berarti A kali C itu AC, B kali D, BD. Kita lihat contoh, biar lebih paham. Hitunglah perkalian berikut. 3/5 kali 2/7. Kalikan, 3 kali 2 itu hasilnya 6 per 5 kali 7 itu hasilnya 35. Nah, ini sudah sederhana, nggak bisa lagi kita sederhanakan. Nih, selesai. Kemudian untuk yang B, 2/4 kali 1/3. Berarti 2/4 kali robah. Jadi setiap ketemu pecahan campuran robah ya ke pecahan biasa. Berarti bagaimana merubah pecahan biasa? Penyebutnya 3, tulis 3. Pembilangnya kalikan. 3 kali 1, 3 ditambah 1 berarti 4. Berarti 4/3. Nah, udah seperti ini baru kita kalikan pembilang kali pembilang. 2 kali 4 berarti 8 per 4 kali 3, 12. Nah, 8/12 belum sederhana. Berarti kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Berarti 8 dibagi 4 dapat 2, 12 dibagi 4 dapat 3. Baru hasilnya sudah benar atau sudah sederhana. Kita lanjut dengan pembagian. Pembagian pecahan. Membagi artinya mengalihkan dengan kebalikan bilangan itu. Apa maksudnya? Jadi kita misalnya bilang pertama itu A per B, bilang keduanya C per D, jadi bagi. Berarti jadikan kali dengan syarat angka yang kedua itu kita balik. Berarti C per D menjadi D per C. Baru kita lakukan perkalian seperti yang kedua tadi. Nah, contoh, hitunglah pembagian pecahan berikut. 2/3 bagi 5/9. Berarti 2/3 bagi kita rubah jadi kali 9/5. Baru kita kali langsung. 2 kali 9 itu 18 per 3 kali 5 itu 15.
Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Berarti 18 dibagi 3 dapat 6, 15 dibagi 3 dapat 5. Kita sederhanakan karena bilangan pembilang lebih besar daripada penyebut. Berarti 1/5. Itu dia. Yang kedua, soal yang kedua, 2/5 dibagi 2/3. Berarti 2/5 bagi, robah dulu pecahan campuran jadi pecahan biasa. Berarti 2/3 menjadi 8/3. Baru kita robah, kita robah jadi kali. Setelah itu baru pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ingat ya, kalau kita mau menjadikan kali, bagi kita jadikan kali, ini dibalik. 8/3 jadi 3/8. Dah, 2 kali 3, 6. 5 kali 8, 40. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3, 40 dibagi 2 dapat 20. Baru selesai. Dah. Sekarang kita lanjutkan dengan operasi desimal. Operasi itu pada pecahan desimal. Nah, ini ada ketentuannya, ada caranya 3 ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Dapat dilakukan dengan cara bersusun. Nilai tempat yang sama diletakkan satu lajur dan komanya disejajarkan. Kemudian untuk perkalian, banyak tempat desimal dari hasil perkalian desimal diperoleh dengan menjumlahkan tempat desimal bilangan-bilangan pengalinya. Yang ketiga untuk pembagian. Pembagian dengan desimal lebih mudah jika pembaginya diubah menjadi bilangan bulat dan bilangannya dibagi disesuaikan. Nah, untuk memahami cara yang di atas ini, kita lihat contoh. Ya, contoh, tentukan hasil dari soal berikut. Nih, 14,7 ditambah 8,39. Apa untuk penjumlahan dan pengurangan? Sejajarkan letak koma. Berarti ini koma. 14,7, 8,39 kita sejajarkan. Nah, baru kita tambahkan angkanya. Ini kalau nggak ada berarti diberi nilai 0, 0 tambah 9, 9, 7 tambah 3, 10, kita simpan 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 8, 13, simpan 1, 2. Nah, 2309 letakkan komanya langsung ke bawah, berarti hasilnya 23,09. Sekarang untuk pengurangan 725,46 dikurang 84,937. Nah, kita kurang. Berarti supaya angka yang ini sama kita kasih 0 ya. Supaya ini 3 angka belakang koma, ini juga 3 angka belakang koma. Karena kita kurangkan. 0 kurang 7 nggak bisa ambil 1. Seperti biasa kita mengurangkan, berarti 10 kurang 7 3. Tinggal di sini 5 kurang 3 itu dapat 2. Kemudian 4 kurang 9 ambil 1 puluhan gitu ya. 14 kurang 9 dapat 5. Tinggal di sini 4 dikurang 4 0. Lalu 12 kurang 8 itu 4, tinggal diambil 1 tinggal 6. Berarti 610,523. Ini hasilnya ya. Nah, oke, ini untuk pengurangan. Yang untuk penjumlahan dan pengurangan, pokoknya samakan letak koma, sejajarkan letak koma. Dan kita lanjutkan untuk perkalian. Perkalian 1,38 kali 6,4. Ini kita nggak perlu menyamakan koma-koma ya. Di sini komanya 1,38, di sini 6,4. Nggak perlu kita sejajarkan. Kita kalikan seperti biasa. 4 kali 8 32, ini 3. 4 kali 3 12 tambah 3 15, simpan 1. Berarti ini 4 kali 1 4 tambah 1 5. 6 kali 8 48, seperti kita mengalikan biasa. Lalu ini 4 kita simpan. Kemudian 6 kali 3 18 tambah 4 22, simpan 2. Berarti 6 kali 1 6 tambah 2 8. Baru kita jumlahkan ke bawah. 2 8 tambah 5 13, simpan 1. Ini 8 8. Nah, bagaimana kita meletakkan komanya? Kita hitung saja angka di belakang koma. Di sini angka di belakang koma 1 2. Angka belakang. Di sini angka di belakang koma 1. Berarti 1 2 3. Tinggal kita hitung 1 dari kanan ke kiri ya, 1 2 3. Berarti di sini. Berarti hasilnya 8,832. Itulah hasilnya. Kemudian untuk pembagian 1,03248 bagi 0,012. Berarti ini ketentuan yang ketiga. Bagaimana kita membagi? Berarti angka keduanya usahakan jadi bilangan bulat. Berarti supaya dia bulat, komanya kita geser ke sini. Berarti kita kali 1 2 3, berarti kali 1000. Nih, berarti angka yang di depan juga kali 1000. Berarti kita geser komanya juga 3 langkah. 1 2 3. Berarti komanya letaknya di angka 2, sebelah angka 2. Berarti
1032,48 dibagi 12. Inilah yang kita bagi seperti membagi bilangan biasa. Berarti ini kita bagi 10 nggak bisa, berarti 103. Kita bagi dengan 12 berarti dapat 8. 8 kali 12 dapat 96. Kita kurangkan. 13 kurang 6, 7. Berarti tinggal di sini 9. 9 kurang 9, 0. Turun 2. Nah, 72 bagi 12 dapat 6. 6 kali 12 dapat 72. Nah, baru kita kurang. Di sini ada koma. Berarti kasih koma di sini. Kita turunkan. Baru kita turunkan angka 4. 4 bagi 12 nggak bisa. Berarti kita turunkan 8 lagi. Berarti dengan syarat karena 2 kali kita menurunkan angka, kasih 0 di sini. Berarti 48 dibagi 12 dapatlah 4. Atau 4 kali 12 dapat 48. 48 kurang 48, 0. Berarti hasil dari pembagian 1,03248 dibagi 0,012 hasilnya 86,04 ya. Nah, anak-anak ibu, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk soal-soal atau untuk contoh-contoh soal yang lain bisa kalian lihat di LKS tentang materi operasi hitung pecahan. Ibu akhiri pertemuan untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.